Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra, NIM saya 41120010079, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kedisiplinan Sarjana, bab delik korupsi dan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah. Politik dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan sejak kemerdekaan. Nah, di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi antara lain delik korupsi dalam KUHP, peraturan pemberantasan korupsi, penguasa perang pusat nomor PT Perpu _013 1990, Undang-Undang Nomor 24 (PRP) tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 pemberantasan tindak pidana korupsi, TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan masih banyak lain. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Adapun delik korupsi yang diatur dalam undang-undang antara lain yang pertama adalah pasal 2 berisi yang pasal 2A, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Pasal 2B, dalam hal tindak pidana korupsi sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Adapun unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena A. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, dan B. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Unsur
Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bersifat mutlak, yaitu bahwa kerugian itu tidak harus telah terjadi. Sekedar suatu perbuatan memperkaya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan memperkaya secara melawan hukum telah memenuhi rumusan pasal ini, yaitu pasal 3, yang isinya setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan yang paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang bersifat preventif. Peran mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Keterlibatan mahasiswa. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Antara lain, yang pertama adalah apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Yang kedua adalah di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswanya. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif. Yang ketiga adalah di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya, pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan pelayanan pajak, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas. Selamat datang generasi anti korupsi. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.